Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Selayun, bagaimana kabar sahabat hari ini? Kali ini kita akan update pelantikan penyerahan SK P3K paruh waktu. Dalam update di laman resmi BKN yang dirilis, BKN menyampaikan proses pelantikan P3K paruh waktu sudah mengalami kemajuan yang signifikan dan bergerak ke daerah-daerah. Sementara masih ada daerah lain yang masih melakukan percepatan proses penetapan pengangkatan. Jadi, simak terus videonya sampai akhir. Sebelum kita lanjut video, sahabat yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan di-subscribe, like, dan jangan lupa dibagikan ke teman-teman yang lain agar bisa mendapatkan berita yang sama. Progres pelantikan P3K paruh waktu 2025, kita dapat update terbaru yang dirilis melalui kanal informasi resmi BKN. Pemerintah pusat akhirnya memberikan gambaran yang jauh lebih jelas terkait proses pelantikan P3K paruh waktu 2025. BKN menegaskan bahwa proses pelantikan sudah masuk pada tahapan yang sangat menentukan, yaitu sinkronisasi data di SIASN, penetapan nomor induk paruh waktu, hingga finalisasi SK oleh masing-masing pemerintah daerah. Validasi formasi P3K paruh waktu diselesaikan mayoritas di daerah. Nah, ini BKN menyampaikan bahwa validasi informasi, farmasi maksud kami, dan verifikasi data calon P3K paruh waktu yang sudah diselesaikan mayoritas daerah dan kini bergerak menuju penetapan NI. BKN menjelaskan bahwa setiap daerah sebenarnya sudah memiliki kewenangan penuh untuk menerbitkan SK setelah seluruh berkas dan data lengkap diunggah melalui sistem SIASN. Jadi tidak melulu dari pemerintah pusat, jadi daerah sudah harus bergerak lebih cepat untuk membereskan atau menyelesaikan pengangkatan P3K paruh waktu. Pelantikan P3K paruh waktu dapat dilakukan segera setelah SK diterbitkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Tidak perlu menunggu serentak nasional. Himbauan dari BKN, pemerintah daerah harus bisa bergerak sendiri, tidak perlu menunggu serentak nasional. Dan percepatan pelantikan sangat ditentukan oleh kinerja BKD masing-masing daerah, bukan oleh keterlambatan pemerintah pusat. BKN juga mengonfirmasi bahwa progres input data dilakukan setiap hari dan update status dapat berubah secara berkala. Beberapa daerah bahkan sudah dilaporkan bahwa proses penetapan NIP 3K paruh waktu telah selesai hampir 100%, sehingga tinggal menunggu tanda tangan dan pengesahan SK. Selain itu, BKN memberikan perhatian khusus bagi daerah yang belum menyelesaikan proses verifikasi. Mereka diminta melakukan percepatan karena target nasional adalah seluruh proses administrasi P3K paruh waktu dapat dirampungkan dalam waktu dekat, mengikuti timeline anggaran dan penyerapan formasi tahun berjalan. Dengan update ini, terlihat jelas bahwa pelantikan P3K paruh waktu sudah berada di fase akhir administratif dan tinggal menunggu penyelesaian SK di tingkat daerah untuk bisa dilaksanakan. Pelantikan P3K paruh waktu sudah berada di fase administrasi, tinggal menunggu kesepakatan daerah. Ini progres administrasi P3K paruh waktu 2025. Berdasarkan update terbaru yang disampaikan BKN, sejumlah daerah telah menentukan progres percepatan dalam proses administrasi P3K paruh waktu 2025. Soalnya, sama seperti pelaksanaan P3K tahun-tahun sebelumnya, daerah yang memiliki kesiapan anggaran, kelengkapan administrasi, dan BKD yang responsif selalu menjadi yang pertama merampungkan proses pelantikan. Kita melihat kota Palembang, kota Banjarmasin, kota Bandung, kota Tangerang, dan kota Mataram, itu semua sudah melakukan proses dan merampungkan semua prosesnya dan memberikan SK kepada sahabat-sahabat yang dinyatakan lolos. Sahabat P3K apakah siap dilantik? Nah, ini beberapa provinsi dan kabupaten kota dilaporkan sudah memasuki tahap akhir, yaitu penandatanganan SK oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK
Artinya apa? Pelantikan dapat dilakukan kapan saja setelah dokumen tersebut resmi keluar. BKN juga menegaskan bahwa beberapa daerah sudah berada pada status siap lantik karena seluruh data telah terkunci dalam SIASN. Umumnya daerah yang cepat adalah daerah dengan beban informasi tidak terlalu besar sehingga proses verifikasi lebih mudah dan tidak menumpuk. Daerah dengan dukungan kuat dari kepala daerah biasanya langsung menginstruksikan BKD untuk memberikan dan bekerja lembur agar SK selesai tepat waktu. Ketiga, daerah yang sejak awal rapi dalam pemberkasan, terutama yang mengikuti pola digitalisasi dokumen secara menyeluruh. Yang keempat, yaitu daerah yang memiliki APBD stabil sehingga proses alokasi anggaran gaji dan tunjangan tidak terkendala. Kemudian input data NIP 3K paruh waktu selesai di beberapa daerah, bahkan sudah melapor ke BKN bahwa mereka sudah menyelesaikan input data NIP 3K paruh waktu dan hanya menunggu finalisasi berita acara untuk penerbitan SK. Selain itu, update dari BKN menjelaskan bahwa pola percepatan ini mirip dengan proses P3K tenis dan guru sebelumnya. Daerah seperti Yogyakarta, Jawa Tengah, beberapa kabupaten di Jawa Timur, dan beberapa kota besar umumnya selalu menjadi yang paling cepat dalam setiap periode pengangkatan ASN maupun P3K. Dengan kata lain, bagi daerah yang siap melantik, proses tidak akan menunggu pusat. Begitu SK terbit, pelantikan dapat dilakukan kapan saja, karena status P3K paruh waktu akan langsung aktif setelah pengucapan sumpah dan janji jabatan. Pelantikan P3K paruh waktu 2025 berdasarkan pola pelaksanaan yang disampaikan BKN serta penjelasan dari berbagai BKD daerah. Proses pelantikan P3K paruh waktu 2025 tidak dilakukan secara serentak nasional, tetapi dibagi menjadi beberapa bagian sesuai kesiapan masing-masing daerah. BKN menegaskan bahwa pelantikan baru dapat dilaksanakan setelah SK diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian, sehingga setiap daerah memiliki timeline yang berbeda. Untuk tahapan daerah yang SK-nya sudah terbit, yang pertama itu tahap pertama diperuntukkan bagi daerah yang sudah menuntaskan seluruh proses administrasi mulai dari penginputan data, verifikasi, hingga penetapan nomor induk. Daerah dalam kategori ini biasanya telah mengunci status siap SK di SIASN dan hanya menunggu penjadwalan ruangan teknis pelaksana. Untuk estimasi pelaksanaan tahap 1 ini, 2-4 minggu setelah SK terbit, biasanya jatuh pada akhir bulan, berjalan atau awal bulan berikutnya. Karena dengan seperti ini, P3K terhitung TMT-nya itu di awal bulan. Daerah-daerah yang sudah menyampaikan kesiapan penuh umumnya memiliki formasi kecil dan BKD yang sangat responsif. Tahap 2, daerah dengan progresif input 80-95%. Tahap kedua adalah daerah yang hampir menyelesaikan verifikasi data, tetapi masih memiliki beberapa berkas yang menunggu perbaikan atau persetujuan BKN. Kelompok ini biasanya berisi daerah dengan sejumlah formasi sedang hingga besar. Nah, estimasi tahap 2 ini memakan waktu 1-2 bulan setelah seluruh berkas lolos verifikasi. Umumnya berada pada pertengahan triwulan berjalan. Kemudian kita masuk tahap 3 untuk daerah diminta mempercepat pengangkatan atau penetapan SK. Tahap ketiga ini diperuntukkan bagi daerah yang prosesnya masih jauh tertinggal. Kendala biasanya berupa belum rampung input SIASN, banyaknya berkas peserta yang tidak sesuai, keterlambatan penetapan formasi tambahan, dan lambatnya proses administrasi internal daerah. Dan estimasi tahap 3 penyelesaiannya ini adalah dilaksanakan setelah finalisasi nasional BKN, target umumnya sebelum tutup anggaran tahun berjalan. Tutup anggaran tahun berjalan seharusnya Oktober sudah tutup, kemudian untuk finalisasinya November-Desember
ini akan diadakan pengangkatan atau penetapan SK P3K paruh waktu. Dalam pembagian tahap ini, BKN menegaskan bahwa pelantikan dapat dilakukan kapan saja. Begitu SK selesai ditandatangani tanpa menunggu seluruh Indonesia untuk dilaksanakan serentak. Dengan pembagian bagan ini tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan tahap 4, maka langkah peserta P3K paruh waktu 2025 ini tengah proses pelantikan P3K paruh waktu 2025 yang berjalan tidak merata di setiap daerah. Di beberapa langkah penting yang perlu Anda lakukan agar tidak tertinggal oleh peserta lain, BKN menegaskan bahwa keterlambatan pelantikan di sebagian besar kasus bukan berasal dari pusat, melainkan dari daerah yang belum menyelesaikan pemberkasan atau belum mengunggah dokumen dengan benar di sistem. Ini beberapa penting yang perlu dipahami. Periksa kelengkapan berkas, unggah dokumen secara benar, pantau perkembangan berkas, hubungi instansi daerah terkait. Karena itu, peran aktif peserta yang sangat menentukan. Artinya sahabat-sahabat P3K, calon P3K paruh waktu diminta untuk proaktif untuk mengecek dan memantau perkembangan status sahabat di laman SI-ASN. Untuk memastikan, pertama itu pastikan seluruh dokumen Anda sudah selalu benar dan lengkap. Banyak daerah melaporkan adanya penundaan karena dokumen peserta tidak sesuai format, tidak terbaca atau belum diperbaharui. Cek kembali KTP, ijazah, SK, pengalaman kerja, DRH. Ini yang terpenting, DRH sahabat. DRH ini adalah daftar riwayat hidup dan dokumen wajib lainnya. Jika perlu, hubungi BKD untuk memastikan status pemberkasan Anda tidak bermasalah. Yang kedua, pantau secara berkala SI-ASN layanan BKN karena perubahan status bisa terjadi kapan saja. Status yang benar dan dari validasi daerah menjadi verifikasi BKN hingga siap SK merupakan indikator bahwa proses Anda sudah berjalan. Kemudian himbauan BKN itu ikuti grup resmi BKD atau kanal informasi pemerintah daerah seperti WhatsApp, Telegram, Instagram. Nah, di sebagian besar daerah menggunakan WhatsApp grup, Telegram, ataupun kanal resmi Instagram untuk mengumumkan jadwal pelantikan dan lokasi hingga tenis pakaian yang akan dipakai pada saat pelantikan. Jangan hanya mengandalkan informasi dari media sosial umum, karena seringkali media sosial tidak selalu akurat dengan kenyataan. Yang keempat, aktif bertanya secara sopan ke BKD, terutama jika daerah Anda masuk kategori lambat. Namun, lakukan dengan bijak, bukan mendesak. Tanyakan apakah ada kekurangan dokumen, kendala sistem, atau berkas yang perlu diperbaiki. Dan yang terakhir yang paling penting adalah siapkan mental dan fisik serta administrasi. Kenapa harus menyiapkan mental? Karena biasanya BKN atau BKD tidak harus menginformasikan tengah waktu akan ada pelantikan. Jadi bisa secara tiba-tiba untuk pemberitahuan melalui email atau laman BKD atau siaran grup di BKD masing-masing. Itu bisa tiba-tiba. Jadi ketika semua sudah disiapkan, maka mental, fisik, dan administrasi siap untuk melaksanakan pelantikan. Begitu sahabat untuk update pelantikan P3K paruh waktu di November 2025 ini. Selebihnya terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.